lanjut ke Pak Deputi nih Pak. Ada pertanyaan dari Pak Ali Hasni. Di sini beliau bilang terkait dengan orkestrasi atau kecerdasan majemuk untuk dapat bekerja dalam golden time nih. Untuk menyelamatkan jiwa manusia walaupun hanya 1 jiwa, bagaimanakah dalam penerapannya pada kegiatan SAR yang banyak melibatkan kecerdasan majemuk atau kompetensi dari berbagai instansi, karena menyatukan ke semua ini mungkin menurut beliau tidak mudah. Silakan Pak Deputi. Terima kasih Mas Yudi, dan terima kasih teman-teman potensi yang sudah menyampaikan pertanyaan. Tadi ada juga Mas Yudi, pertanyaan dari Kang Darmanto ya, Jawa Barat, itu nampaknya hampir sama juga. Sama ada Mas Wahyudi dari PT Palapa, itu juga menanyakan soal orkestrasi tim. Jadi saya ingin menyampaikan kembali bahwa tadi saya menyampaikan ada 5 komponen apabila itu dilakukan, maka quick response akan berjalan dengan baik. Yang pertama tadi soal SDM-nya itu sendiri. Jadi the man behind the gun-nya. The man behind the gun. Jadi orangnya, SDM-nya. Jadi sadar diri, ya, memimpin diri sendiri atau self leadership dan self mastery. Jadi apa? Memberikan kemampuan kepada diri sendiri. Setelah sadar diri, dia memberikan kemampuan dengan yang ada dari dalam dirinya sendiri. Dan yang kedua adalah bagaimana memanfaatkan kecerdasan majemuk. Ya, tadi saya sampaikan bahwa pada saat operasi pencarian pertolongan itu tidak hanya ilmu atau kemampuan search and rescue saja. Kalau kita mengacu kepada PP 22 ya tentang operasi pencarian pertolongan itu ada 5 komponen. Ada manajerial, ada search, ada rescue, medis, bahkan logistik. Nah, logistik ini macam-macam. Jadi kalau kemarin tuh misalnya pada kasus Sriwijaya misalnya, ada teman yang melakukan penyemprotan misalnya. Nah, bahkan tadi saya di WA sama teman Bang Ronald ya rapi ya, orari ya, itu sangat diperlukan untuk komunikasi, memberikan informasi kepada masyarakat. Bahkan kemarin misalnya menyediakan musola itu menjadi satu kebutuhan support itu ya. Artinya bagaimana kita bisa memanfaatkan kecerdasan majemuk. Ya, tadi Pak Dirbinkot menjelaskan pada saat Sriwijaya kita melakukan pendataan manual. Nah, Basarnas saat ini sudah memiliki yang namanya aplikasi. Dengan aplikasi ini, ya, Basarnas memberikan arahan, ya, membuat satu keputusan bahwa untuk potensi yang memiliki kapasitas nasional itu akan diberikan surat keterangan sebagai potensi memiliki kapasitas nasional itu oleh Dirbinkot. Dan selanjutnya Kakansar memberikan surat keterangan kepada potensi yang berada di wilayahnya. Nah, ini untuk apa? Pendataan ini untuk mengetahui ada kekuatannya seperti apa sih potensi ini. Dan pada saat kondisi yang sekarang ini aman, oleh karena itu saya memunculkan yang namanya jejaring. Nah, jejaring ini melalui forum inilah ya kita melakukan informasi, diseminasi, ya sosialisasi dan saling bertukar informasi. Nah, itu diharapkan pada saat terjadinya kedaruratan atau tanggap darurat itu langsung bisa memainkan manajemen pengelolaan tim. Nah, sehingga kita lihatlah sekarang ini selama ini kita evaluasi begitu banyak potensi yang ada di lapangan, ribuan. Ya, sekarang negara juga bicara soal akuntabilitas sehingga semua itu harus terukur gitu. Bahkan Basarnas juga menginginkan ada kebijakan asuransi ini untuk potensi. Nah, oleh karena itu relevannya apa? Relevansinya adalah kalau kita sudah bisa mendata nih, target tahun ini kita harus memiliki data ya untuk memberikan surat keterangan kepada potensi tadi itu. Mana yang kapasitas nasional, mana yang memiliki kapasitas di wilayahnya. Nah, itu nanti akan bisa jalan ini. Ya, akan sinergi dengan kebijakan asuransi misalnya. Seperti itu Mas Yudi. Siap, terima kasih Pak. Di sini juga Kang Darmanto dari Bandung. Ya? Masih ya jadi Jawa Barat dari Wanadri. Beliau juga bertanya Pak Deputi, kira-kira kalau misalkan untuk di lapangan nih kan kadang-kadang masih ada yang suka biasa mengharapkan sesuatu dalam hal ini. Lalu juga masih ada model kompetisi di lapangan nih Pak. Seakan-akan mencari sesuatu hal yang kurang lebih seperti itu. Monggo Pak Deputi, silakan. Sebenarnya yang tadi itu sudah dijawab juga itu dari Kemensos ya, Pak Ian tadi itu ya. Jadi mencontohkan bagaimana teman-teman di Tagana itu seperti itu mentalnya. Jadi dari sisi mental itulah maksud Basarnas ya, ingin membentuk
karakter SDM pencarian pertolongan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus perhatikan juga, makanya Basarnas pada tahun lalu ya mendapatkan sertifikasi atau lisensi dari BNSP tentang lembaga sertifikasi profesi. Ini menjadi satu profesi, Mas Yudi. Ya, teman-teman Pak Kang Darmanto ya. Ya, siapa tahu nanti dengan memiliki kompetensi ini dan ini apalagi Presiden Jokowi juga mendorong ya yang namanya pelatihan atau pendidikan vokasi. Dan SAR ini adalah merupakan vokasi. Ya, gitu. ya. Tuh. Terus yang terakhir tadi apa, Kang Darmanto? Masih ada kompetisi, Oh, ya. Pak. Kompetisi Nah, di antara kompetisi. Tadi saya di sudah lapangan. jelaskan ya bahwa ada dua yang namanya kolaborasi. Ya, kerja kompak, kerja bareng itu ada dua. Ada competitive collaboration sama collaborative competition. Nah, competitive collaboration ini seperti orkestra musik. Nah, kita harapkan yang namanya penyelenggaraan pencarian pertolongan itu seperti main orkestra musik. Ada kecerdasan majemuk, macam-macam. Musik yang dimainkan itu beda-beda sesuai alat musiknya. Tetapi hasilnya adalah musik yang enak didengar. Semuanya happy, semuanya senang. Bukan collaborative competition. Berkolaborasi tapi untuk kompetisi. Artinya seperti orang main pertandingan sepak bola atau main volley, ya kesebelasannya atau timnya kompak nih, tetapi untuk bersaing. Nah, ini yang kita tidak inginkan. Kita menginginkan competitive collaboration. Ya, kita berharap ya semuanya ini partner, bukan berkompetisi dalam konteks yang menganggap itu bukan teman ya, tapi lawan gitu ya. Nah, ini yang kita tidak harapkan.